saya Naila Ines Azahra dengan NIM 060212825300051 dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas Indralaya. Jadi, pada video ini saya akan menyampaikan refleksi mengenai tema yaitu bahasa Indonesia di era digital antara kreativitas dan juga tantangan akademik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu bahasa dan bahasa Indonesia. Nah, jadi menurut Adolf Wallay pada tahun 2017 dan menurut Goris Kerok pada tahun 1994 ini mengemukakan bahwa bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan manusia untuk menyampaikan suatu pikiran, gagasan, pendapat maupun argumentasi kepada orang lain. Nah, melalui bahasa, manusia dapat berinteraksi dan membangun hubungan sosial dengan masyarakat luas. Nah, dalam konteks bahasa Indonesia ini memiliki peran yang sangat penting sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan yang digunakan di berbagai bidang. Contohnya seperti di bidang pendidikan dan bidang akademik. Nah, seiring perkembangan teknologi dan internet, cara manusia berkomunikasi juga mengalami perubahan yang sangat besar. Nah, saat ini komunikasi di antara manusia tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga bisa dilakukan melalui berbagai platform digital seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, dan media sosial lainnya. Nah, dalam situasi ini, bahasa Indonesia ini tetap menjadi alat komunikasi utama bagi masyarakat Indonesia, tetapi penggunaannya sedikit mengalami perubahan dan penyesuaian. Nah, perubahan tersebut membuat bahasa Indonesia di era digital menjadi lebih kreatif dan fleksibel. Namun, di sisi lain juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam bidang akademik dan juga pendidikan. Nah, masuk ke pembahasan, di era digital ini kita sering menemukan berbagai bentuk kreativitas dalam penggunaan bahasa Indonesia. Banyak orang yang menggunakan bahasa yang lebih santai, contohnya seperti menggunakan singkatan atau bahkan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya seperti kata gak, btw, spill, besti, dan wkwk. Nah, penggunaan bahasa seperti ini biasanya dilakukan karena komunikasi di era digital ini cenderung lebih cepat dan praktis dan tidak terlalu formal. Nah, bahasa yang santai juga dapat membuat percakapan terasa lebih akrab dan mudah dipahami oleh teman sebaya. Selain itu, kreativitas bahasa juga terlihat dalam pembuatan konten di media sosial. Nah, banyak konten kreator yang menggunakan permainan kata seperti menggunakan bahasa gaul atau gaya bahasa yang menarik agar konten mereka mudah dipahami oleh penonton. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia ini bersifat dinamis dan mampu untuk mengikuti perkembangan zaman dan juga teknologi. Nah, namun di balik kreativitas tersebut terdapat juga tantangan dalam dunia pendidikan. Nah, di dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa Indonesia ini tidak boleh dilakukan atau digunakan secara sembarangan. Nah, mahasiswa atau pelajar ini dituntut untuk menggunakan bahasa yang lebih formal dan terstruktur dengan sesuai kaidah bahasa yang benar. Ada pula contoh nyata dari pengalaman akademik yang pernah saya alami ini ketika sedang mengerjakan tugas kuliah. Nah, dalam komunikasi digital sehari-hari ataupun chat dengan teman ini, saya sering menggunakan bahasa yang lebih santai dan juga banyak sekali menggunakan singkatan. Nah, hal ini sudah terbiasa terjadi karena dalam kegiatan digital ini merupakan kegiatan yang informal. Nah, namun ketika saya sedang mengerjakan tugas kuliah seperti makalah,
laporan ataupun artikel ilmiah, ini saya harus menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan aturan penulisan, dan saya harus memperhatikan pemilihan kata, struktur kalimat, serta penggunaan ejaan yang benar agar tulisan tersebut mudah dipahami dan sesuai dengan standar akademik. Nah, selain itu, ketika melakukan presentasi di kelas, penggunaan bahasa yang baik dan jelas ini juga sangat penting, karena jika kita melakukan presentasi menggunakan bahasa yang terlalu santai ataupun tidak jelas, itu materi yang akan kita sampaikan akan sulit dipahami oleh teman-teman dan dosen yang ada di kelas kita. Nah, jadi pengalaman ini membuat saya menyadari bahwa penggunaan bahasa ini harus disesuaikan dengan situasi dan konteks komunikasi yang sedang terjadi. Hal ini berkaitan dengan konsep pembelajaran yang saya pelajari di kelas. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saya diajarkan mengenai penggunaan bahasa baku, ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI, serta penggunaan kalimat efektif dalam penulisan karya ilmiah. Nah, konsep-konsep tersebut sangat penting, terutama ketika kita sedang menulis laporan perkuliahan, makalah, ataupun artikel karya ilmiah. Nah, bahasa yang digunakan juga harus sistematis dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Nah, melalui pembelajaran bahasa Indonesia tersebut, saya juga belajar untuk lebih sadar dalam menggunakan bahasa yang tepat. Kita diajarkan bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan ide, gagasan, dan juga pengetahuan. Nah, oleh karena itu, menurut saya, kita perlu mampu menyeimbangkan kreativitas bahasa di era digital dengan penggunaan bahasa formal dalam dunia pendidikan atau akademik. Nah, kita tetap boleh menggunakan bahasa yang santai di media sosial, tetapi juga harus mampu untuk menyesuaikan bahasa ketika kita berada dalam situasi menulis tugas kuliah ataupun presentasi di kelas. Nah, selain itu, kita juga dapat melakukan teknologi secara positif. Misalnya dalam menggunakan kamus bahasa Indonesia yang benar dan juga menggunakan aplikasi pengecekan ejaan yang dapat membantu kita dalam menulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai kesimpulan, bahasa Indonesia di era digital menunjukkan bahwa adanya perkembangan yang sangat pesat. Nah, kreativitas dalam penggunaan bahasa menjadi salah satu ciri komunikasi di media sosial dan dunia digital. Nah, namun perkembangan tersebut juga membawa tantangan dalam dunia akademik yang menuntut penggunaan bahasa Indonesia yang lebih formal dan sesuai dengan kaidah yang benar. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita perlu bijak dalam menggunakan bahasa, yaitu dengan tetap kreatif dalam komunikasi sehari-hari di media sosial, dan juga kita tetap menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam konteks akademik. Oleh karena itu, dengan cara tersebut, bahasa Indonesia akan tetap terus berkembang mengikuti zaman dan juga tanpa kehilangan fungsinya sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.